Selamat datang Anda sekalian di pelajaran IPS bersama dengan Pak Ruli. Kali ini kita akan coba pelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Tentu Anda sekalian ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi ini. Di antaranya adalah, berapakah letak geografis Indonesia? Kemudian adalah, apa keuntungan dari letak geografis tersebut? Mari kita saksikan video ini supaya mengetahui mengenai letak Indonesia, luas Indonesia, beserta keuntungan dari letak geografis Indonesia. Mari kita lihat makna di balik suatu tempat. Apa yang bisa ditunjukkan oleh letak suatu daerah? Yang pertama adalah karakteristik suatu daerah. Misalnya, kalau daerah pegunungan identik dengan suhu yang lembab, kemudian curah hujan yang tinggi, cocok untuk daerah pertanian, sedangkan daerah pantai cenderung dataran rendah, kemudian daerahnya panas. Melalui letak kita akan mengetahui karakteristik daerah tersebut. Yang kedua adalah letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lain. Misalnya, apakah daerah tersebut strategis, apakah daerah tersebut terpencil. Misalnya saja melalui letak Vanuatu pada gambar tersebut. Bisa kita pahami bahwa Vanuatu adalah daerah terpencil yang jarang dilalui perdagangan dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Mari saksikan kelanjutan videonya. Seperti yang sudah Anda ketahui, bujur timur adalah garis vertikal. Nah, Indonesia dimulai dari titik ini. Ini ada di angka 95 derajat. Kemudian, paling jauh itu berada di titik ini, di Papua, yaitu di angka 141. Nah, kalau ini Bapak garis, ini 140 sampai ke bawah. Garis ini adalah 141. Dari segi garis lintang, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa garis lintang adalah yang horizontal. Titik ini adalah 6 derajat lintang utara. Lintang utara dikarenakan dia di atas garis khatulistiwa. Nah, jadi yang di atas garis khatulistiwa adalah lintang utara, sedangkan yang di bawah garis khatulistiwa itu adalah lintang selatan. Yang paling bawah itu adalah ini. Ini di angka 8, itu mendekati 12, yaitu di angka 11 derajat lintang selatan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berikutnya kita akan melihat iklim Indonesia. Letak suatu negara itu mempengaruhi iklim negara tersebut. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Wilayah tropis itu adalah negara-negara yang berada di antara garis khatulistiwa sampai 23,5 derajat lintang utara dan juga antara 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Karena Indonesia posisinya tepat di garis khatulistiwa, maka Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis. Tentu Anda sekalian muncul pertanyaan, apa sebenarnya keuntungan berada di daerah tropis ini? Kita bisa perhatikan kedua gambar ini. Ini adalah gambar di bulan Juni, di mana belahan bumi bagian utara mengalami musim panas. Sedangkan ini adalah di bulan Desember, di mana bagian bumi bagian utara itu mengalami musim dingin. Anda sekalian bisa perhatikan ketika musim panas, yang terjadi di bagian bumi selatan, mereka tidak mendapatkan cahaya matahari, atau cahaya matahari yang mereka peroleh berjumlah sedikit. Sebaliknya, di bulan Desember, justru bagian utara tidak mendapatkan cahaya matahari, sedangkan bagian selatan akan memperoleh cahaya matahari yang banyak atau musim panas. Sementara negara-negara yang berada di khatulistiwa ini akan selalu mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Ini mengakibatkan Indonesia sangat cocok dengan pertanian. Cahaya matahari yang banyak juga menyebabkan curah hujan yang tinggi karena penguapan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi akan membuat tanah subur, dan ketika tanah subur akan banyak tumbuhan yang menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan. Dan curah hujan yang tinggi juga akan mengakibatkan banyak tumbuhan berbagai jenis tumbuh di Indonesia.
Itu adalah beberapa keuntungan dari letak astronomis Indonesia. Berikutnya kita akan coba perhatikan letak geografis Indonesia. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nih, ini benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ini juga sangat menguntungkan Indonesia. Hal ini mengakibatkan Indonesia sangat strategis. Berikutnya kita akan coba perhatikan batas-batas negara. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Ini Bapak sudah kasih utara. Ini mata angin, ini adalah sebelah utara. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, kemudian juga Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, kemudian juga Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, ini, dan juga Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik. Berikut ini kita akan cek keuntungan letak geografis Indonesia. Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara yang ada di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Jadi kita bisa perhatikan di sini, letak Indonesia berada di sini menjadi jalur perdagangan antara negara Asia Timur dengan negara-negara yang ada di Eropa, Afrika, dan India. Jadi letaknya sangat strategis menjadi jalur perdagangan. Kemudian Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia menuju Australia. Nih. Jadi semua jalur perdagangan melewati Indonesia. Ananda sekalian, tentu banyak keuntungan dari letak geografis Indonesia, tetapi juga memiliki kerugian. Keuntungannya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, menjadi jalur perdagangan. Yang kedua juga menjadi membuat keberagaman di Indonesia. Misalnya adalah keberagaman agama dan keberagaman budaya. Itu disebabkan oleh interaksi antara Indonesia dengan pedagang-pedagang dari negara lain, misalnya saja dari India yang membawa agama Hindu-Buddha. Kemudian dari Arab Saudi atau India yang membawa agama Islam. Tetapi di samping keuntungan tersebut ada kerugian Indonesia. Misalnya saja adalah masuknya budaya yang tidak sesuai dengan bangsa kita, yaitu pergaulan bebas, kesantunan. Kemudian juga Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diseludupkan seperti senjata api dan juga narkoba. Maka dari itu kita pun harus selektif dalam memilih budaya yang masuk ke Indonesia. Berikutnya, Ananda sekalian, kita akan coba cek posisi Indonesia secara geologis. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, pertemuan tiga lempeng ini mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungannya adalah Indonesia memiliki potensi sumber energi dan mineral. Ya, kita bisa lihat akibat dari pertemuan tiga lempeng ini banyak sekali gunung di sepanjang daratan Indonesia. Nah, ini semuanya adalah gunung akibat pertemuan tiga lempeng, membuat Indonesia menjadi daerah yang subur dan kaya akan mineral. Berikutnya kita akan coba lihat luas daratan dan perairan Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Daratannya sekitar 1.922.570 km persegi dan perairannya itu lebih luas lagi, yaitu 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, luas Indonesia hampir sama dengan Eropa dan juga Amerika Serikat atau Australia. Indonesia juga memiliki pulau yang sangat banyak, yaitu 13.466 pulau. Yang ini mengakibatkan Indonesia memiliki jalur garis pantai yang sangat panjang. Indonesia termasuk kedua terpanjang setelah Kanada, yaitu sekitar 99.030 km.
Letak astronomis dan letak geografis menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki banyak potensi alam. Itulah perkenalan mengenai negara Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Bapak. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.